Surya lahir dan tumbuh di lingkungan perkebunan. Sebagaimana anak-anak sebayanya, tidak ada yang istimewa. Namun di balik kebersahajaan itu, tempaan hidup telah membentuk karakternya menjadi seorang bocah yang bertanggung jawab. Cita-citanya berawal dari kekaguman kepada seorang tetangga yang setiap kali mengenakan seragam pegawai negeri kebanggaan. Kekaguman itu begitu membekas di benaknya. Kapan saya bisa seperti dia? Bayang-bayang sosok inspiratif itu dibawanya ke bangku sekolah dengan semangat. Obsesinya membulat, suatu saat nanti saya harus bisa menjadi anak yang membanggakan. Pagi itu, Danau Toba masih berselimut kabut, dingin dan sepi. Kaldera gunung api purba itu kini telah menjadi destinasi wisata paling atraktif di Sumatera, bahkan di dunia. Tak hanya Danau Toba, di sepanjang Sungai Asahan, beberapa air terjun menawarkan pemandangan alam yang memukau, menjadi kekayaan alam Sumatera Utara yang tak ternilai indahnya. Jutaan meter kubik air Danau Toba mengalir jernih. Lekuk-lekuk sungai membentuk sajian alam nan eksotis. Menerabas bukit, menembus perdu dan hutan. Sebelum berakhir di Selat Malaka, aliran air itu terlebih dahulu melintas wilayah Kabupaten Asahan, memberikan kemurahan dan pesona. Dari sinilah awal perjalanan karir seorang Surya, putra bungsu pasangan Pak Darmin dan Ibu Ja'far, yang kini menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Asahan hingga tahun 2026 nanti. Saya dilahirkan di perkebunan, tepatnya pada tanggal 22 Mei tahun 1955. Saya dilahirkan di sana. Menurut orang tua saya, karena saya dilahirkan pas 1 Syawal, pas hari raya itu. Saya dulu mau diberi nama Syawal sebetulnya. Syawal. Tapi orang tua pertimbangan karena saya lahir pas menjelang terbitnya matahari pagi, nama saya diganti namanya menjadi Surya. Itu sejarah nama, ya kan? Surya lahir di Desa Tunggul 45, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, dari keluarga pekerja kontrak perkebunan asal Banyumas, Jawa Tengah. Orang tua laki-laki saya itu dari Banyumas, orang tua perempuan dari Karangduren. Jadi orang tua saya yang perempuan ngapak itu kan. Jumpanya pun di sini, sama-sama dikontrak dari Jawa. Dulu kan ada kontrak taruh di perkebunan jumpalah. Surya adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. 2 di antara 7 kakaknya itu adalah perempuan, yaitu anak nomor 6 dan 7. Masa kanak-kanak Surya banyak dihabiskan di perkebunan, tempat kedua orang tuanya bekerja bersama kakak-kakaknya. Ayahnya meninggal dunia pada tahun 1975 dan ibunya menyusul ke haribaan Tuhan 5 tahun kemudian. Sepeninggal kedua orang tuanya, ia tinggal bersama kakak perempuannya, si anak ke-6. Orang tuanya praktis tidak meninggalkan warisan apapun kecuali rumah pondok, sekadar tempat berteduh bagi keluarganya. Sepeninggal orang tuanya, Surya kecil kemudian diajak berpindah ke Ambilin 1, Desa Manis, Kabupaten Asahan bersama kakak-kakaknya. Orang tua saya itu menyerahkan saya kepada abang-abang saya. Orang tua saya cuma begini, kalau itu saya dengar. Disebutlah nama, kalau dulu kan nama anak-anaknya dipanggil.
ini diurus ini adikmu ini. Nah, jadi saya sebetulnya besar ikut abang. Kemana saya suka. Karena saya anak paling kecil. Nah itu, suka sama kakak. Tapi saya lebih lama sama kakak saya yang nomor 6. Sekarang masih ada. Ya, lebih suka saya sama dia. Tapi saya tetap pindah-pindah. Mau ke rumah orang tua, mau apa. Karena orang tua saya besar pensiun di rumah rumah pondok. Jadi tidak punya harta warisan, nggak ada. Hampir semua kakaknya jarang memiliki pekerjaan tetap, sehingga Surya juga terkadang harus membantu mencari nafkah untuk sekadar menyambung hidup. Satu hal yang selalu diingat Surya adalah petuah kedua orang tuanya. Orang tua saya tetap memberikan kepada saya, kau anak yang ragil harus nurut katanya. Kau harus nurut. Apa kata abang-abang kau harus turut. Jangan ngelawan dan selalu berbuat baik. Itu aja pengertian berbuat baik. Dan saya karena saya anak paling kecil, saya takut semua sama abang-abang. Takut saya. Orang tua saya pun kalau ada abang saya marahi, orang tua marah. Tapi saya takut. Tapi saya takut sama abang-abang, saya takut saya. Jadi SD saya di Pluret Pekan. Naik kelas 3, saya pindah sekolah. Kelas 3 saya di Abdeling 2. Kemudian kelas 4, ya kan, naik kelas 5, saya pindah di Desa Orika namanya sekarang. Dan saya tamat di Desa Orika itu. Saya masuk ke SMP. Jadi SMP Negeri 1 Pulu Rakyat. Saya 72 ke Medan. Melanjutkan pendidikan di STM. Zamannya dulu itu bisa masuk STM itu sudah hebat juga itu, tahun 71 itu. Iya kan, anak kebon soalnya. Waktu saya masih sekolah, orang tua masih hidup. Nah, begitu saya sudah jadi guru, ya kan, karena waktu itu walaupun jadi guru, saya pertama sudah bisa punya penghasilan, walaupun sedikit kecil. Saya sudah nggak minta. Awalnya saya tekuni. Karena memang saya tidak bercita-cita jadi guru, nggak ada. Nah, berjalannya waktu saya mengajar di situ 1 tahun, 2 tahun, saya ditawari sama pengurus yayasan ini karena pengurus yayasan ini Pak Insinyur Haji Sujono Giatmo. Inilah yang saya anggap orang tua, abang yang mendidik saya, yang memberikan pelajaran sama saya untuk bisa mandiri dan segala macam, berorganisasi, bermasyarakat semua. Di SMK Budi Dharma Indrapura ini, Surya mulai bekerja. Dalam perjalanannya, pada tahun 1977, Insinyur Haji Sujono Giatmo memberikan tawaran kepada Surya melanjutkan kuliah ke jenjang sarjana atau tetap menjadi pegawai. Surya memilih melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Medan dengan konsekuensi ia harus bolak-balik Indrapura, Medan. Setelah menyelesaikan kuliah jenjang sarjana muda, Surya kembali melanjutkan karirnya sebagai wakil kepala sekolah SMK swasta Budi Dharma Indrapura. Di sekolah teknik inilah karir Surya terus menanjak. Semakin hari, SMK Budi Dharma semakin berkembang, dibarengi dengan terbentuknya unit tata usaha yang salah satu formaturnya diisi oleh Titik Sukiyarti. Tata usahanya itu tahu siapa? Itulah istri saya yang sekarang. Jadi istilahnya cinta lokasi, apa namanya? Cirlok. Nah, itulah dia. Tapi ibu ini sebagai tata usaha, saya sebagai wakil kepala sekolah. Saya menjalankan sekolah ini, ya. Nah, ternyata petuah orang Jawa yang pernah saya dengar kena sama saya. Witing Trisno, Jalaran Sukokulinan, ya kan Pak? Nah, jadi ibu dulu dia menjadi tata usaha di STM. Saya jadi wakil kepala sekolah tapi dikasih kewenangan penuh sama Pak Sujono. Ya kan sering jumpa. Sering apa? Satu,
Dulu di tahun 77, Ibu masuk kan tahun 77, 78. 77, saya sudah punya kendaraan roda 2. L2, biru. Zaman itu di Indrapura itu, saya lah yang punya satu-satunya kendaraan roda 2. Sepeda motor, saya. Jadi kalau jalan, atau lo anak lajang kan, ya kalau bilang kalau semua perempuan pun kayak pacar jalan ya kan. Naik sepeda motor. Yang belikan siapa? Pak Sujono Giatmo tadi. Supaya apa? Supaya saya bertahan di sini mengelola sekolahnya ini. Nah, setiap pulang saya antarlah ibu ini pulang. Karena naik sepeda motor tadi. Jadi mulai dari sekolah sampai ke rumah ibu itu lebih kurang 2 km lah. Setiap pulang saya antar. Itulah akhirnya nggak tahu saya macam mana. Jadi saya pun yang nggak pandai cerita jadi pandai cerita, iya kan? Nah kalau dulu istilahnya apa? Apel ya. Setiap malam minggu saya datang ke rumahnya. Udahlah mulai apa? Itulah. Ya. Ini Pak Sujono jadi orang tua tadi. Kalau kau kawin sama si Titi, pertama dia orangnya bagus, kedua kali kau udah ngurusi anak yatim, itulah dia. Karena adiknya yang ditinggalkan ada 3. Udahlah menikah aja, orang tua sama orang tua. Akhirnya jadi. Padahal saya belum siap. Ibu pun belum siap sebetulnya. Mau sih, cuman jangan dulu gitu. Jangan secepat itu. Tapi karena saya anak pertama, bapak meninggal, jadi nggak ada. Adik saya masih sekolah semua 3. Nah, kue karo Titi, kue wis ngurusi anak yatim 4 katanya. Ibu, adiknya ada laki-laki 2, ada laki-laki 3, 4. Begitu saya berkeluarga, saya nguruslah adik 3 ini. Saya sekolahkan sampai tamat. Orang tuanya datang nengok gitu, keseharian kita gitu. Itu macam mana, itu anak bapak itu macam mana, gitu-gitu. Dari situ diiyakan gitu sama orang tua, udah diiyakan. Iya, direstui. Setelah nikah masih tinggal di rumah orang tua. Setelah menikah, Surya masih terus mengabdikan diri di SMK Budi Dharma Indrapura hingga dikaruniai seorang anak dan menjalani kehidupan bahagia bersama keluarga kecilnya. Siang itu matahari bersinar cerah, seperti hari-hari biasanya. Suara tonggaret bersahutan, menghiasi sela-sela dedaunan kebun karet yang menjulang, bersiap disadap getahnya. Suara gemerisik daun sawit bergesekan, peluh mengalir deras dari kulit legam pekerja kebun yang sedang sibuk memetik buah sawit. Salah satu komoditas penting bagi Kabupaten Asahan. Sawit adalah keajaiban tanaman perkebunan yang kini menjadi penggerak geliat ekonomi Asahan. Perkembangan Asahan sejalan dengan pergerakan politik saat itu menjadi titik awal Surya turut ambil bagian di dalam dinamikanya. Waktu terus mengalir. Amanatnya mengurus SMK Budi Dharma tetap dilaksanakan dengan baik, meskipun ia mulai sibuk dengan organisasi politik kala itu. Tahun 1992, fungsionaris Golkar menunjuk Surya untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif di Asahan. Penunjukan itu tidak serta-merta diterimanya. Banyak pertimbangan dan perhitungan yang muncul saat itu. Tapi organisasi waktu itu ada dari dulu komisaris Golkar namanya kan. Saya tetap diminta untuk bisa masuk. Saya permisi sama Pak Sujono. Pak Sujono menyampaikan, ya udah, yang penting jangan kau tinggalkan sekolah ini. Boleh kau ikut organisasi, boleh kau ikut apa, sekolah jangan tinggal. Itu saya pegang. Berjalannya waktu, pemilu 92 saya dibenarkan ikut, ya kan? Tapi saya tetap mengelola sekolah. Saya dapat nomor urut 26. Ternyata yang dapat 25. Saya nggak dapat.
Tahun 92 saya nggak dapat anggota DPR, saya tetap mengelola sekolahnya. Berjalannya waktu, tahun 94 Pak Sujono meninggal. Ya, karena waktu itu dia masih pejabat. Ya. Begitu meninggal Pak Sujono, secara otomatis kan nomor 26 naik DPR. Saya jadi anggota DPR di Asahan ini. Nah, di Asahan ini jadi anggota DPR pengganti antar waktu. Setelah Haji Sujono Kiatmo meninggal dunia pada tahun 1994, Surya didaulat untuk menggantikan posisinya sebagai kepala sekolah di SMK Budi Dharma. Tugas legislatif yang diemban itu dijalankan saat Surya menjadi anggota DPRD Asahan dari tahun 1995 sampai 1997. Tahun 1998, dinamika politik nasional telah melahirkan era reformasi. Pemilihan umum yang semula akan berlangsung pada tahun 2002 akhirnya diselenggarakan lebih awal di tahun 1999. Surya kembali dicalonkan sebagai anggota legislatif. Sayangnya, saat itu ia tidak mendapatkan dukungan suara yang cukup, sehingga kembali mengelola SMK Budi Dharma bersama Ibu Hairiah, istri almarhum Haji Sujono Kiatmo. Hal yang sama terulang kembali pada pemilu 2004. Surya kembali gagal meraih kursi di DPRD Asahan. Pada tahun 2006, Asahan dimekarkan menjadi 2 kabupaten, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara. Indrapura yang sebelumnya adalah wilayah Kabupaten Asahan, kini menjadi bagian dari Kabupaten Batubara. Kursi DPRD Kabupaten Batubara diisi oleh para legislator hasil dari kontestasi pemilu legislatif tahun 2004. Surya yang pada pemilu legislatif 2004 adalah caleg asal Indrapura dengan suara terbanyak kedua, secara otomatis terpilih untuk mengisi kursi di DPRD Kabupaten Batubara. Saya lah masuk. Akhirnya diisi anggota DPR di Batubara. Saya masuk di situ menjadi anggota DPR sekaligus karena suara terbanyak dan kursi terbanyak dari Partai Golkar saya diangkat jadi ketua DPR Batubara. Jadi dalam sejarah Kabupaten Batubara, sayalah ketua pertama DPR. 2009 Pilkada Batubara, saya ikut Pilkada. Saya pasangan dengan Pak Yahdi Qohir, sekarang anggota DPR Provinsi. Pak Yahdi Qohir dari Partai PAN menjadi bupati, calon bupati, saya menjadi wakil bupati. Waktu pilkada di Batubara tahun 2009 kalah saya pasangan dengan Pak Yadi tadi. Kemudian di Asahan ini pilkada tahun 2010 Pak Bupati, Pak Topan ngajak saya bilang siap. Tapi saya berpikir membantu untuk menjadi tim kampanye, tim pemenangan. Saya tidak sedikit pun tidak terpikir kalau dia mengajak saya untuk jadi wakil bupati. Nggak ada. Nggak terpikir saya itu. Tawaran untuk bersedia dicalonkan sebagai wakil bupati tidak serta-merta diterimanya. Ia merasa harus mendapat izin dari 3 orang yang berperan besar dalam sejarah hidupnya. Ketiga orang itu adalah Titik Sugiyarti, istrinya, Ketua Partai Golkar Sumatera Utara, dan yang ketiga adalah Ibu Hairiah, pengelola SMK Budi Dharma yang sangat ia hormati. Dikasih waktulah saya seminggu, saya jawab. Ternyata semua 3 orang ini ngasih sama saya. Maka jadilah wakil bupati. Pilkada tahun 2010 menang. Saya jadi wakil bupati, Pak Topan jadi bupati. Sejak tahun 2010 itulah sekolah saya tinggalkan. Saya pun mundur dari yayasan karena saya merasa tidak punya. Saya serahkanlah sama ibu itu, saya mundur. Ya, terus di sini. Tapi sekolah itu terus jalan. Kemudian tahun 2010 sampai tahun 2015 saya jadi wakil bupati mendampingi Pak Topan. Kemudian pilkada lagi tahun 2015, ya kan? Saya
jadi wakil bupati lagi, diajak lagi. Sebetulnya tahun 2015 sampai tahun 2020 kan itu. Tahun 2019 meninggal Pak Bupati. Sayalah yang meneruskan. Sejak tahun tanggal 22 April tahun 2019 saya pelaksana tugas bupati. Kemudian tanggal 19 Februari tahun 19 September tahun 2019 saya diangkat jadi bupati definitif. Berjalannya waktu ini ya Pak, tanya. Aku nggak mau lah Pak maju. Aku mau maju kalau sama Bapak. Nah, itulah jawabnya. Pak Taufik itu, aku mau maju kalau sama Bapak. Kalau sama yang lain aku nggak mau. Jadi dulu waktu pilkada, saya dengan Pak Taufik itu kampanyenya orang ini tim, bukan saya yang minta sama Pak Taufik. Pilihlah orang baik, itulah dia Bu. Ada anunya kan, apa namanya? Stiker-stikernya, kaosnya, nanti Ibu bisa cari itu. Itu yang buat bukan saya, bukan Pak Taufik. Pilihlah orang baik. Jadi saya nggak mau. Kalian janganlah bilang aku orang baik. Di mana baiknya aku kan? Nanti payah, beban dia bilang. Tapi orang itu tetap mau bilang itu. Tapi ternyata direspon masyarakat. Tahu siapa yang membuat semangat saya maju, Pak? Pak Agus Andriatno, Kabak Reskrim. Itulah yang bikin saya maju. Kenapa? Karena dia waktu di sini jadi Kapolda, dia adalah Dewan Penasehat Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma. Dia Pujakesuma, aku orang Pujakesuma, Bu. Nah itu aja. Bukan karena Kapoldanya, bukan Kabak Reskrim, tapi Pak Agusnya. Nah jadi tanggal 9 Desember tahun 2020 Pilkada, kita diberi kepercayaan lagi oleh masyarakat, menang sampai hari ini. Deru kendaraan mengangkut tandan buah segar, membelah lorong-lorong perkebunan, menyatu di jalanan aspal bersama arus kendaraan yang hilir mudik di siang itu. Riuh suasana kota yang bersumber dari pedagang, pengusaha, hingga petani kebun, mengiring asahan yang semakin padat, menjadi penanda gerak dinamis perekonomian daerah ini. Selain kemegahan masjid dengan langgam Melayu yang kental dan jauh dari hingar-bingar kesibukan masyarakat, tersaji panorama menawan yang menjadi potensi wisata kebanggaan. Inilah asahan yang sebenarnya, yang menjadi bagian dari visi misi Surya dan Taufik, yang diharapkan dapat membawa asahan lebih maju dan berkembang. Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atas nama Presiden Republik Indonesia, pemenang pemilu Kada 2020, yakni Surya dan Taufik Zainal Abidin Siregar, dilantik Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pada tanggal 26 Februari 2021. Seusai dilantik, secara resmi Surya menjabat selaku Bupati Asahan dan Taufik Zainal Abidin Siregar selaku Wakil Bupati Asahan periode 2021-2026. Surya dan Taufik mengusung misi mewujudkan masyarakat sejahtera yang religius dan berkarakter. Visi-misi pemerintah Kabupaten Asahan yaitu mewujudkan Asahan sejahtera yang religius dan berkarakter. Visi misi tersebut diharapkan dapat diejawantahkan di Kabupaten Asahan, daerah potensial dengan slogan Rambate Rataraya, bersama bergotong royong.
Sejak 9 Desember 2020, Surya bersama Taufik menjadi nakoda yang mengendalikan dan mengembangkan Kabupaten Asahan dari semua aspek, baik ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan kultural. Keinginannya untuk mewujudkan iklim birokrasi yang transparan dan akuntabel sejalan dengan visi utama mewujudkan masyarakat sejahtera yang religius dan berkarakter. Saya tetap minta supaya karena bekerja tulus, ikhlas, melayani masyarakat dengan baik. Pastilah perubahan-perubahan ini pasti ada yang merasa tidak nyaman. Walaupun perubahan itu untuk yang baik, pasti ada merasa tidak nyaman, saya bilang. Udah, kalian nikmati aja. Saya mau membangun suasana kerja itu nyaman. Waktu terus bergulir. Hari demi hari menyambut Surya melaksanakan tugas sebagai seorang bupati di Asahan. Demi mewujudkan masyarakat Asahan yang religius, Surya selalu mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk taat beribadah. Baginya, karakter masyarakat yang religius akan mudah menerima keadaan, karena segala sesuatu dalam hidup ini adalah qadarullah, telah sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa. Tentang masyarakat yang berkarakter, Surya berharap jika masyarakat telah kuat jati dirinya, maka keyakinan akan dipegang teguh dan mampu menahan diri dari perbuatan yang tidak terpuji. Dari visi misi yang dicanangkan, Surya yakin bahwa sudah seharusnya jika ada beberapa hal yang menjadi prioritas selama masa kepemimpinannya. Di bidang infrastruktur kuat, Surya Taufik memiliki misi untuk melanjutkan pembangunan Masjid Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran. Saya punya cita-cita sebelum berakhir periode saya sudah bisa menyiapkan menara Masjid Agung ini dengan tinggi 99 meter. Itu rencana dia dulu buat dan belum bisa diselesaikan. Dari Masjid Agung ini ada menara nanti, ini bisa menjadi tujuan wisata religius. Di depan ini nanti akan dibuat, dan dari sini juga bisa mendatangkan PAD. Itu idenya sudah dibuat sama Bapeda, nanti. Harapannya Masjid Agung ini nanti akan menjadi ikon Asahan sebagai tujuan wisata religius yang berpotensi menyumbang bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Asahan. Ia juga memiliki harapan agar pengembangan destinasi wisata yang dikenal dengan konsep Asahan Go Wisata, khususnya di wilayah pegunungan dan air terjun, dapat dikembangkan dengan optimal. Kemudian tentang pariwisata, ada ke atas itu namanya pegunungan, ada air terjun Ponot, ya itu tertinggi katanya di Indonesia. Kami belum mengelolanya ini secara baik, tapi di luar orang sudah heboh juga. Makanya ini rencana kepemimpinan saya dengan Pak Taufik, minimal akses jalan ke situ akan kami perbaiki. Saya sebetulnya secara jadi bupati ini kan baru mulai Januari ini sebetulnya. Secara ya kan, walaupun dari tahun 2020, ya kan. Tapi dulu kan pergantian proses. Kalau ini mulai dari ikut kita merancang. Itu mungkin kita akan lihat nanti. Akses jalan, karena akses jalan yang dipakai itu masih kawasan hutan. Surya juga berencana untuk mengembangkan kawasan hutan di sekitar air terjun Ponot sebagai penyangga bagi pembangunan kawasan wisata itu. Kawasan itu masih berada dalam satu kawasan dengan air terjun Sigura-gura, destinasi wisata yang sangat menarik, dengan keberadaan air terjun Ponot yang akan menjadi ikon pariwisata ke depan di Provinsi Sumatera Utara. Surya juga menekankan betapa pentingnya penghijauan di kawasan pesisir. Menurutnya, kawasan tersebut perlu dijaga kelestariannya dengan cara menanam dan merawat hutan mangrove.
Menurut Surya, hutan mangrove yang ditanam di pesisir pantai Kabupaten Asahan nantinya akan sangat berpotensi untuk menjadi destinasi wisata baru. Dukungan dana reboisasi APBN yang sudah digelontorkan dan keyakinannya akan dukungan dari masyarakat pesisir memberi peluang besar bagi Asahan untuk mengembangkan sektor pariwisata. Bupati Asahan bersama Pak Taufik, Wakil Bupati, kami melihat mulai dari jembatan Pondok Ungur yang itu kami janjikan dulu. Saya sama Pak Taufik waktu itu bersosialisasi, kampanye di sana, masyarakat sana pertama prioritasnya adalah minta jembatan itu diperbaiki. Kita sudah realisasikan, jembatan itu sudah jadi. Bantu dijaga lah. Iya Pak. Coba ya. Iya Pak. Pokoknya jalannya licin lah. Oh bagus Pak. Itulah kami minta Pak. Kasihan anak-anak loh Pak mau sekolah. Ya udahlah. Kepleset gitu loh Kan ini Pak. kan udah nggak ada kasihan lagi. Enggak lagi lah Pak. Udah mulai lah lumayan. Kita undang nanti Bapak untuk makannya. Jangan lupa bayar pajak. Oke Pak. Oke Pak. Selembut salju. Ya selembut salju Pak. Selembut hati yang bilang itu lah Pak. Ya. Jangan lupa bayar pajak. Ada yang tetap ada sampah-sampah nyangkut. Oh iya Pak, beres Pak. Kami siap sama-sama menjaga ya Pak kami. Kemudian permintaan lagi jalan, ya dari desa apa tadi, Pondok Ungur ya. Nah itu ada lebih kurang 1,4 km dari simpang Ahi ya. Nah itu ke Renemas itu ada 1,4, itu insya Allah tahun ini kita laksanakan melalui dana DAP. Kemudian di Meranti ini, Rawang Pancarga ini, dari depan kantor kepala desa ini, Rawang Lama, ya kan, terus sampai tembus ke Pancarga Meranti, lebih kurang 3,6 km. Insya Allah tahun ini kita laksanakan. Saya dengan Pak Wakil, kami tidak mau hanya di atas kertas, kami lihat ke lapangan, titik-titiknya mana. Jadi tadi ini sudah sesuai dengan apa yang sama-sama kita harapkan. Tentu masyarakat juga mengingat. Untuk membangun SDM tangguh di bidang pendidikan, Surya Taufik berupaya keras meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Asahan, baik dari sisi metodologi pengajaran dan kurikulum maupun kualitas lulusannya. Salah satu hal yang telah dijajaki untuk merealisasikan program itu adalah dengan menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Salah satunya dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa Universitas Asahan untuk menempuh studi di UGM selama kurun waktu tertentu. Selain program-program yang ditujukan untuk masyarakat Asahan, Surya dan Taufik juga memiliki beberapa target pencapaian bagi aparatur sipil negara di lingkup kerjanya. Surya berharap agar tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat dilakukan secara tulus, ikhlas, dan bertanggung jawab. Karena di dalam ketiganya terkandung nilai ibadah. Menurutnya, sisi lain yang perlu dilakukan setiap ASN dan pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Asahan adalah peningkatan ketertiban, baik tertib administrasi anggaran dan disiplin dalam bekerja. Surya adalah sosok bupati yang sangat disiplin dan bertanggung jawab, sekaligus sebagai figur yang sangat dibanggakan dalam keluarga. Pernikahannya dengan Titik Sugiyarti dikarunia 5 orang anak, yang beberapa di antaranya kini telah berkeluarga dan memberinya cucu-cucu. Menjadi istri orang nomor 1 di Kabupaten Asahan membuat Titik harus memahami bahwa suaminya pasti akan ditumpangi oleh banyak kepentingan. Sebagai suami, ia harus pandai-pandai membagi waktu antara keluarga dengan kepentingan masyarakat Asahan. Padatnya kegiatan Surya sebagai bupati tidak serta-merta membuat Titik berkeluh kesah. Mendampingi Surya dengan beragam tanggung jawabnya membuat Titik menyadari benar tentang perlunya memberikan dukungan kepada suami tercinta.
Nggak ada nampakku bandel, kalau dibilang apa dia nurut gitu kayak. Oh nggak pernah ya, jadi cenderung nurut sama kakak-kakaknya ya? Nggak pernah bandel gitu loh. Dia apa sekolah SD dulu kan ikut saya. Iya. Sampai tamat sampai SMP ikut kakak yang satu lagi, abang. Orangnya kayak itu Bu, orang baik dia. Nggak mau neko-neko gini-gini gitu loh Bu. Sampai sekarang dari mulai anggota DPR, dari wakil bupati sampai sekarang jadi bupati. Berarti mau dari semenjak katakan sejak masih jadi orang biasa sampai sekarang sudah menjadi orang nomor 1 di Asahan ini tidak ada yang berubah ya Bu dari sosok Pak Surya ini ya? Sama kawan-kawannya pun nggak sombong gitu loh Bu. Gitu ya. Jadi saya ikut terus Bu. Ikut dari mulai 2010 saya ikut Pak Surya. Jadi wakil bupati sampai menjadi bupati Asahan. Saya udah ikut Pak Surya mulai tahun 2011 semenjak Bapak jadi wakil bupati periode pertama. Sampai sekarang jadi bupati Pak Surya. Pekerjaan saya sebagai driver. Udah menjalani driver selama 7 tahun. Agenda-agenda itu yang untuk yang bisa dihadiri Pak Bupati atau dihadiri Wakil Bupati atau Sekda, saya ingatkan tuh Bu. Kalau setiap pagi Bu ya harus di rumah dinas dulu, ada ruangan kerjanya kan Bu. Dikerjakan dulu surat-surat situ, baru ke kantor. Gitu. Jadi surat-surat ini nggak sampai 3 hari Bu, nggak sampai 2 hari selesai semua surat-surat. Kalau surat-surat dinas. Jadi Pak Surya ini adalah senior saya di Partai Golkar. Nah beliau ini di Golkar sosok yang mendalami semua pekerjaannya. Waktu beliau menjadi sekretaris itu memang karena memang basic beliau adalah seorang guru, pekerjaan itu memang rapi sekali gitu. Nah jadi saya banyak belajar dengan sosok beliau. Nah, jadi saya belajar dengan apa yang pernah beliau kerjakan, kerapiannya, ketelitiannya dan sebagainya, begitu. Pak Surya ini saya menilainya sebagai sosok orang tua juga, sebagai kawan juga, karena beliau juga kadang-kadang kalau diajak, walaupun sudah umurnya barangkali lebih dari saya gitu, tapi kalau hal-hal tertentu kadang-kadang kita juga bisa guyon bersama beliau. Kami lah, saya bilang dulu ada beberapa kawan juga yang mungkin seumuran dengan anaknya sekalipun tidak pernah menganggap bahwa usulan ide gitu itu rendah gitu. Nah, dia selalu terus tetap menghargai itu kan, apapun yang menjadi ide-ide kita gitu. Nah, kemudian kalaupun mungkin bagi dia tidak sependapat gitu kan, beliau juga nanti menyampaikannya itu juga tidak merasa bahwa menyinggung perasaan kita gitu. Saya pun nggak nyangka itu Bu, karena kan saya udah 3 tahun sebelumnya mau pensiun, saya mempersiapkan memelihara sapi untuk persiapan masa pensiun. Ternyata gitu pensiun Bu, saya masih diajak sama Pak Bupati, nggak boleh berhenti diajaknya gitu. Jadi saya pun kurang agak apalah Bu, karena kan mungkin teman-teman kan masih ada yang kepingin jadi ajudan Bu. Saya kan merasa Bu, masa udah pensiun masih dipakai, yang lain macam mana gitu. Kebapaannya itu ya, ngayomi anak itu memang ya. Kalaupun ada anak ada yang salah, dia nggak marah, nggak mencak-mencak gitu, bahasa Medannya mencak-mencak. Maksudnya dia nggak emosi kayak mana, cuman dia kalau kita salah, dia kasih tahu dengan caranya, sehingga kita pun yang salah ini ngerti, di sini salahnya, dan kita harus perbaiki, gitu. Kan sering ngomong, jabatan itu titipan. Suruh kita nyemur pakaian, jemur isu, sore si eneng yang di awak. Jadi harta bundo itu apa titipan kan ngono kan. Orang pernah aku mulai biasa pernah aku ngonangi dia marahi koyo apa, orang pernah. Berarti orangnya tidak pernah marah ya Pak ya?
Ya, pernah iya. Aku ngerti anggar itu kalau dia sering nangis aku kok. Oh. Gitu. Terus lagi niki mawon kula cerita kalau apa sampean niki itu nggak tahan nangis kula kayaknya. Kalau Pak Surya sosok orang kebapaan sih. Orangnya nggak suka marah, nggak. Orangnya segeni lah Pak Surya ini. Sosok Pak Surya ini kebapaan lah, kebapaan dan menjadi contoh dari orang tua lah gitu. Satu orang pun anak bapak itu tidak ada yang merokok Bu. Gitu. Jadi kalau mengatakan saya itu bapak itu memang betul-betul orang tua lah Bu. Bahkan ya kalau anak bapak ini sopan-sopan semua lah Bu. Sama menganggap saya udah orang tua juga, sopan-sopan. Bahkan cucu bapak itu manggil kakek semua. Nah, cucu bapak manggil saya kakek semua. Gitu. Karena pun kan keluarga bapak ini sama udah bagus, kayak dianggap anak, saudara. Karena anak-anaknya semua kalau ada masalah ya, kalau ada masalah maksudnya untuk bantuan ya telepon saya kan gitu. Malah ya biasa ae nak menurut pendelokan awak ya biasa ae ora eneng nak wong kan wis nggak duwe jabatan kadang-kadang wis tingkahe kan sekolah wis lain. Nggih. Anak iki biasa wae. Oh. Nek gak neko-neko gitu ya. Enggak. Tapi biasa wae. Iya. Wong dia ngomong nak wong urip iki apa enggak bakalan mati. Oh, iya benar, Pak. Nah, nang dunia iki apa sing arep dianggarke? Iya, betul Pak. Nggih. Apa wae sing wong ngisor wong bawahan tetap ramah denen kok. Nggih ya. Jadi tidak ada berubah ya Pak, sosoknya tetap sederhana, nggak neko-neko gitu ya. Oke. Dari zaman dulu itu emang orangnya sangat sederhana, ya kan, Surya? Ya. Nah itu aja kepribadiannya. Istilah sampai sekarang juga dia nggak punya ajudan, kasarannya ngono loh, anune ya, kesederhanaan itu ya. Oh iya. Jadi selalu saya tekankan, memang karena sahabat ya. Yang penting kan saya wis jadi bupati, gitu kan? Udah nggak usah macam-macam. Udah yang penting aja, welcome-nya sama semua orang, gitulah ceritanya gitu. Jadi kesederhanaan itu tetap dia jaga, nggak sementang dia udah kepala daerah, udah seperti apa gitu, nggak ada inilah ya. Nah itu penilaianku ya sampai detik ini juga ya kan, sama saya kan juga inilah welcome gitu loh istilahnya ya. Kalau bapak disiplin sama waktunya itu. Disiplin ya? Disiplin waktunya itu yang kami anak-anaknya harus contoh. Nah, bapak itu dari dulu sebelum jadi bupati ataupun wakil, dia guru. Guru dia kan. Nah, jadi kalau dia mau jam 8 itu masuk sekolah dulu kan di STM Budi Dharma. Jadi setengah jam dia sebelum masuk dia udah harus ada di sana. Nah, begitu juga sampai dengan sekarang. Kayaknya disiplin waktunya itu nggak berubah. Jadi dia di wakil pun gitu. Setiap mungkin ada kegiatan atau ada acara jam 10 atau jam 9, 1 jam sebelum acara dia udah harus ada di situ biasanya. Bapak ini paling pinter di sela-sela kegiatannya yang padat, acaranya yang padat, kami tuh tetap bisa kumpul gitu Bu. Nah, macam yang saya bilang tadi, kalau weekend misalnya hari Sabtu rapat Bapak ke Medan gitu kan, ya paling enggak kami ayo kita kumpul di sini di Medan, Bapak ini lagi di Medan, nah kumpul kami semua ke Medan. Kalau dibilang 1 minggu itu kami nggak ada kumpul, itu kayaknya nggak pernah gitu. Yang saya kagumi kan, kami keluarga dari keluarga yang biasa, adikku sampai bisa menjadi orang yang jadi pejabat gitu, rasanya terharu. Kadang-kadang awak nangis karena orang tua nggak menangis, nggak bisa bergerak. Kalau kami berkumpul gitu kan, selalu nasihati kemana-manaannya itu. Oh iya. Dia memberi nasihat ya berarti. Sama kemana-mana semua nasihat, apalah nasihat gitu. Kalau sama anaknya yang mau berumah tangga, cuma pesennya jangan membedakan ini mertua, ini bapak sendiri gitu. Maksudnya ini tuturnya mertua. Jadi kalau udah kita menikah, mertua itu ya orang tua kita. Nah, jadi jangan dibeda-bedakan. Oh iya. Gitu, maksudnya gitu. Kalau makannya kesukaannya Pak ayam goreng kampung, tapi dipotong kecil-kecil supaya kering.
Itu aja, sama ikan gabus, kesukaan Bapak. Musik klasik Dari mana? Indonesia, kayak Ebit Gade. Favoritnya ya? Iya. Pak Surya pernah lagu kesan ya, kalau pigi-pigi ada ngasih oleh-oleh gitu. Nggak pernah lupa lah sama anggota ini kan. Itu lah. Sejak jadi bupati pun gitu juga Pak Surya ini. Kalau jalan-jalan ngasih oleh-oleh ada. Pengabdian Surya mengawal pembangunan Kabupaten Asahan, baik dari aspek pendidikan, politik, hingga menciptakan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Sebagai seorang pendidik, mengelola sekolah, mengemban tugas penyambung aspirasi rakyat, hingga memimpin Kabupaten Asahan lebih baik. Sosok ayah bagi keluarga dan bagi Asahan, Surya.